Selamat pagi, saudara semua. Ya, puji Tuhan buat hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan ya. Dan pada hari ini kita akan memulai khotbah pada hari ini dengan kita melihat satu potret dari seekor anjing. Boleh ditampilkan, nah ya, ini ada patung anjing bersama dengan tuannya. Nah, semua mungkin sudah tahu bahwa anjing ini bernama Hachiko. Ya, dia dikenal karena kesetiaannya kepada tuannya. Dia dikenal sampai dibuat patungnya di depan sebuah stasiun di Jepang itu karena kesetiaannya kepada tuannya. Jadi dalam sejarahnya Hachiko ini setiap hari senantiasa menghantar tuannya sampai stasiun, lalu ketika jam tuannya ini datang kembali, biasanya siapa Hachiko ini akan menjemput. Nah, suatu kali sudah sedemikian lama Hachiko melakukan rutinitasnya begitu ya. Kalau pagi dia menghantar tuannya yang akan mengajar, kalau sore dia akan menjemput. Nah, suatu pagi Hachiko bersama dengan tuannya ini seperti biasa. Mereka pergi bersama ke stasiun kereta. Lalu seperti biasa juga pada hari itu, di waktu hari sudah sore, Hachiko kembali seperti biasa menjemput tuannya. Tapi apa yang terjadi di hari itu, ternyata Hachiko tidak mendapati tuan yang dijemputnya. Dia tunggu ya, biasanya tuan itu akan segera datang, akan segera menghampiri ya, mereka akan saling berpelukan dan sebagainya. Tapi di hari itu semuanya tidak terjadi. Dan karena di hari itu Hachiko tidak bisa menemui tuannya, maka setiap hari Hachiko selalu menunggu tuannya di depan stasiun itu. Tuannya kemana? Hachiko tidak tahu bahwa ketika tuannya sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar, tiba-tiba pada waktu itu tuannya itu meninggal secara mendadak. Ya, Hachiko tidak tahu bahwa tuannya tidak akan pernah kembali, tapi yang ada di benak Hachiko pada waktu itu adalah dia akan selalu menunggu kapan tuannya itu akan datang. Dengan setia. Nah, kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, pasti pada waktu itu banyak orang ya yang mau mengambil Hachiko ya, yang mau mengadopsi Hachiko, apalagi tahu anjing ini adalah anjing yang baik, anjing yang setia. Pasti ada banyak yang mau mengambilnya, mau mengadopsinya, tapi Hachiko tetap setia menunggu tuannya datang. Oleh karena itulah pada akhirnya dibuatlah patung Hachiko. Hachiko sampai sekarang dikenal sebagai anjing yang paling setia katanya di dunia ini. Dan bahkan kalau kita lihat saudara dalam kehidupan pada saat ini, Hachiko juga seringkali menjadi lambang dari sebuah kesetiaan. Nah, pada saat ini kalau kita lihat saudara, dalam kitab yang kita baca tadi, dalam Kejadian 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita di sana juga berjumpa dengan Abram yang setia. Setia apa Abram? Abram setia menanti selama 25 tahun untuk mendapatkan penggenapan janji Allah. Jadi ketika Allah berjanji bahwa Abram akan mendapat keturunan ya, dia baru akan mendapatkan keturunan itu setelah 25 tahun ke depan. Tapi Abram berjanji sehingga pada akhirnya tapi Abram setia sehingga pada waktu usianya sudah lanjut, Sarah juga sudah lanjut, akhirnya karena kesetiaannya, karena kasihnya, Abram dan Sarah pun mendapatkan keturunan yang Allah janjikan. Lalu kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi, kita juga bisa melihat bahwa Abram adalah orang yang setia kepada Allah. Abram mengutamakan Allah, itu juga nampak dalam keyakinan yang kuat, dalam percaya yang kuat,
yang Abram miliki ketika dia dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tempat kediamannya ke suatu negeri yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu. Tetapi mengapa Abram mau menerima, merespon panggilan Allah itu? Karena imannya, karena percayanya yang penuh kepada Allah, itu yang membuat Abram boleh menjadi seorang hamba yang setia. Nah, saudara, pada saat ini kita juga diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah yang kita baca pada saat ini. Itu juga yang Tuhan mau dari kita. Marilah kita hidup dalam iman, dalam percaya penuh pada Allah, dengan beriman penuh kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam Lukas 12 ayat yang ke-32, di sini firman Allah mengatakan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Jadi pada saat ini kita mau diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi, janganlah takut hai engkau kawanan yang kecil, ya. Kita diingatkan kembali supaya jangan takut berlebihan, jangan hidup melekat pada harta dunia yang bisa binasa. Pada saat ini firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh hidup dalam kemelekatan kepada harta dunia. Apa sih harta dunia itu? Kalau di sini kita lihat, ya, bagaimana kita tahu bahwa Allah tidak menghendaki kita hidup dalam kemelekatan kepada harta dunia. Di sini Tuhan mengatakan dalam bacaan kita, jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Artinya apa? Dalam kehidupan ini kita jangan melekat terus mengumpulkan harta. Ya, kadang-kadang justru orang kadang-kadang makin kaya makin pelit. Tapi di Mangga Besar dari dulu nggak ada yang begitu. Baik-baik semua, ya. Tapi ada kadang-kadang orang makin kaya makin pelit. Ya, mungkin kolektornya dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap aja segitu. Walaupun mungkin mobilnya udah ganti roda 6, ya, roda 8, ya, tapi kolektornya tetap aja segitu. Nah, Tuhan bilang jangan begitu, jual hartamu, beri sedekah. Artinya jangan melekat. Kalau kita melekat sama uang, apa yang kita pikirkan? Uang. Ya, nggak pernah senang. Ya dikasih mau pengen dapat uang 1 juta, dapat 1 juta, pengen 2 juta, dapat 2 juta, pengen 3 juta, dapat 3 juta, pengen dapat M, ya, dapat T dan sebagainya. Nah, pada saat ini firman Allah mengingatkan kita tidak boleh melekat pada harta dunia. Lalu di sini juga dikatakan, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Pundi-pundi itu pada zaman dahulu itu dibuat biasanya dari kulit binatang. Yang namanya kulit binatang, kalau orang Mangga Besar bilang, kita bilang ini makin lama pun namanya kulit bisa tepok nggak? Tepok, ya, atau Susi, ya. Yang namanya baju pun makin lama ini makin tepok. Tepok apa? Kalau anak-anak sekarang tahu nggak tepok? Lapuk, gampang robek. Saya nggak tahu tuh tepok bahasa apa, Mukyok. Nggak tahu dah, pokoknya bahasa kita dah gitu, ya. Itu bisa tepok, gampang robek. Nah, firman Allah mengingatkan, janganlah buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Pundi-pundi yang bagaimana? Ya, yang tidak dapat dirusak, yang tidak dapat dicuri. Jadi saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali dalam kebenaran firman Allah pada saat ini, bahwa yang Tuhan mau dari kita adalah hidup dengan mengarahkan hati hanya yang utama kepada Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi relevansinya adalah yang pertama kita diingatkan secara umum, secara global, yang namanya dunia kita itu semakin carut marut. Ya, ada berita perang setiap hari, ada yang namanya bencana alam, ada yang namanya ketidakadilan semakin
Kalau kita lihat dunia peradilan kita semakin lama semakin kacau balau ya. Ada kehidupan yang semakin lama terasa bagi banyak orang semakin sulit. Kalau kita lihat, saya di Kosambi kadang-kadang ke pasar walaupun mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali ya, keluhan pedagang sama. Kemana ya Ci? Orang-orang pada nggak ke pasar katanya ya. Dia nanya ke kita ya, emang orang-orang nggak ke pasar? Emang mereka nggak makan? Pedagang sampai tanya begitu. Kenapa? Orang pada saat ini semakin merasakan, banyak orang semakin merasakan bahwa hidup semakin sulit. Karena harga-harga kebutuhan semakin melekap, yang meroket. Lalu yang namanya kejahatan semakin lama semakin merajalela dengan berbagai cara dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kalau kita lihat yang namanya iklim, yang namanya cuaca. Di rumah kami, di Kosambi Baru yang namanya hujan lumayan sering. Apalagi kalau daerah Alam Sutra. Ya kalau yang saya dengar itu daerah Alam Sutra, tetanggaan itu sering kali terjadi badai. Padahal baru bulan apa nih kata Susi? Bulan apa? Agustus. Kalau dulu kan kita bilang, Tep kalau mau musim hujan tuh bulan apa? Udah ya baru hujan ya Bukyok ya Rizka ya. Tapi sekarang nggak ada. Mau mau kalau mau hujan ya hujan gitu ya. Jadi musim pun semakin kacau. Nah pada saat ini kalau kita mau jujur, pasti banyak dalam kehidupan kita mengalami kesulitan. Pasti kita makin banyak pergumulan, makin banyak persoalan hidup yang harus kita hadapi. Tetapi firman Allah mengingatkan pada kita pada saat ini untuk kita tetap beriman kepada Allah, untuk kita tetap mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Jadi pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, sesulit apapun kondisi kehidupan yang harus kita hadapi, tetap hidupi hidup ini bersama dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetaplah fokus, tetaplah melekat kepada Tuhan. Jangan sampai karena tekanan-tekanan kehidupan kita akhirnya berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, jadi malas berdoa, jadi malas baca Alkitab, jadi malas ke gereja, jadi malas untuk melayani, jadi gampang marah, jadi mudah putus asa, dan sebagainya. Tapi marilah dalam kehidupan ini kita menjadi orang Kristen yang seperti paku. Paku itu kalau semakin dipukul, gimana Ibu Lis? Semakin kita pukul, dia semakin menancap ke dalam. Pukul lagi, semakin kuat lagi. Pukul lagi, semakin kuat lagi. Nah itu yang Tuhan mau. Semakin banyak persoalan hidup, semakin banyak masalah hidup yang harus kita hadapi, jadilah seperti paku. Semakin kuat dalam Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Firman Tuhan bilang, kapan Tuhan itu akan datang kembali. Bapak Ibu masih ada yang ingat kenal Ibu Lenmoy? Ada yang saudaranya Ibu Lenmoy? Dengar itu? Ibu Lenmoy ingat nggak? Masih ada yang ingat nggak sama Tante Lenmoy? Ingat nggak? Dulu ingat? Koren ingat? Ingat kan? Tante Lenmoy? Ingat kan? Mungkin banyak yang sudah lupa ya. Tante Lenmoy itu, Ibu Lenmoy itu dulu tinggal beberapa lumayan agak satu deret lah dengan gereja. Saya kan di Kosambi memang sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau sedang sibuk ya sibuknya luar biasa lah begitu. Karena sendiri harus ditangani sendiri semuanya. Jadi pada suatu hari ketika sedang sibuk-sibuknya, waktu itu mungkin jemaat baru 350-an lah ya, baru 350-an. Jadi sedang sibuk-sibuknya ini dan itu sudah seharian kegiatan di gereja, hampir satu harian, mulai kerasa capek gitu sebenarnya. Tiba-tiba Ibu Lenmoy WA saya. WA, Bu, boleh datang ke rumah. Saya kalau begitu kan saya langsung respon, kenapa?
Karena dia tinggal sendiri kan. Saya sakit. Oh, ya sudah. Saya dengan 2 rekan penatua waktu itu, ya sudah datang deh. Ini orang sakit pasti sakitnya nih, kalau orang udah minta didoain pendeta nih sakitnya udah apa sih? Udah benar-benar sakit luar biasa. Datanglah kami. Datang waktu itu walaupun udah capek ya sudah ya karena orang sakit. Lalu ketika kami datang, yang nyambut Ibu Lenmoy, kadang kan nggak ada siapa-siapa di rumah. Terus saya tanya dong, sakit apa Ibu Lenmoy? Saya batuk pilek Bu. Aduh, cuman batuk pilek baik. Aduh ya, cuma minta doain pendeta, bukannya apa? Aduh, kalau nggak sibuk sih nggak apa-apa. Cuma batuk pilek secara manusia. Secara manusia, aduh. Cuman batuk pilek, Tuhan minta didoain sama pendeta, ya sudah lah ya. Terus akhirnya kita berdoa. Dan setelah mau pulang tuh saya ingat, kami mau naik ke mobil, Ibu Lenmoy mengatakan, aduh Bu, terima kasih ya, maaf sudah mengganggu, maafin ya kesalahan saya. Oh iya Bu Lenmoy gitu ya, maafin kesalahan saya ya Bu, iya gak apa-apa, gak ada yang salah kok ya. Terus akhirnya pulang, 2 hari kemudian atau 3 hari, saya dapat kabar, ternyata Ibu Lenmoy sudah ada di bawah tempat tidurnya dan sudah tidak bernafas. Saya mau bilang apa? Yang namanya kematian nggak ada yang tahu. Yang kita dulu di Mangga Besar kan ya, beberapa kali juga mengalami hal itu, nggak ada yang tahu. Kapan Tuhan panggil? Firman Tuhan juga mengatakan di sini tidak ada yang tahu kapan Tuhan itu akan datang. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan pada saat ini jangan hanya melekat pada harta dunia. Apapun yang kita miliki, baju, rumah, jabatan, uang, apapun juga, itu semua dapat rusak karena tidak punya nilai kekekalan. Pada saat ini firman Allah mengingatkan bahwa semuanya itu tidak akan dibawa mati. Mau punya banyak harta semanapun, sebanyak apapun, nggak ada yang bisa dibawa mati. Pada saat ini firman Allah mengingatkan dalam kehidupan ini bahwa marilah kita melekat pada Tuhan. Marilah dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Allah, kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah sendiri pada saat ini. Mari kita melampaui apa yang kelihatan, apa yang bisa kita nikmati dalam dunia ini. Jangan pada akhirnya membuat kita lupa untuk menyediakan sesuatu ya, menyiapkan sesuatu yang kekal yang tidak dapat binasa. Saya ada satu foto lagi, boleh dikeluarkan. Ini adalah seorang penulis dan seorang desainer terkenal di dunia. Namanya itu Krista Rodriguez. Sebelum dia meninggal dunia, ya dia orang yang cukup terkenal, ya. Dia menulis surat kematian ini. Saya punya merek mobil termahal. Sebelum dia meninggal ya dia menulis ini. Namun sekarang saya bepergian dengan kursi roda. Di lemari saya banyak pakaian mahal. Namun tubuh saya hanya terbungkus kain kecil rumah sakit. Saya punya banyak uang di bank. Rumah saya seperti istana. Saya bisa menginap di hotel bintang 5. Selalu berpergian dengan jet pribadi. Tapi tak satu pun dari barang itu bisa memberi saya kepada kelegaan. Lantas, apa yang kita mau sombongkan dalam dunia ini? Arti hidup sebenarnya ialah bagaimana caranya kita mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri pada Tuhan. Itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, jadi hal yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat ini dalam kehidupan kita, kita harus mencari
Apa yang melampaui segala sesuatu yang kelihatan? Apa yang melampaui segala sesuatu yang kelihatan? Yaitu keberadaan Tuhan, ya, kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang harus terus kita jaga. Itu yang terus kita harus pelihara. Yaitu sampai kapanpun juga melekatlah bukan pada harta benda, bukan hanya pada segala sesuatu yang dapat binasa, tetapi marilah kita dalam menjalani kehidupan ini, kita melampaui apa yang kita punya, melampaui apa yang bisa kita lihat, yaitu marilah kita terus melekat pada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau nanti saya dipanggil, Bapak Ibu dipanggil Tuhan, harta benda nggak bisa kita bawa. Apa yang kita bisa bawa? Apa? Kita nggak bisa bawa apa-apa katanya. Apa yang bisa kita bawa? Kalau nanti Tuhan datang buat kita, iman kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sulit tidak sih menjaga iman kepada Tuhan? Tetap setia sama Tuhan, susah tidak? Siapa yang bilang gampang? Gampang lah, setia terus sama Tuhan gampang. Sulit atau tidak? Ada saat-saatnya kita lemah, ya, jujur kalau mau jujur ya. Ada saat-saatnya kita, aduh kok Tuhan begini. Ada saat-saatnya kita marah sama Tuhan. Ada saat-saatnya kita kecewa sama Tuhan. Itu manusiawi. Tapi pada saat ini yang diminta oleh Tuhan adalah kita menjaga iman, memelihara iman yang melampaui apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan ini. Kita diminta fokus pada yang kekal, pada yang tidak bisa binasa. Saya mau minta tolong rekan penatua Agus, boleh maju? Dia kaget, sini. Sorry, pakai tangan kiri dulu, Gus. Sorry, tangan kiri ya. Aduh, mau dikerjain katanya. Udah pernah terus. Kurang-kurang aja kan? Oh, penuhi. Kurang-kurang nggak? Penuh. Kita lagi? Lupa. Sekarang mau berjalan ke sana. Sorry, minta tolong. Jalan. Terus, Gus, sombong dia nggak mau nengok loh, Gus. Wah sombong nih anak ibu saya ini, sombong banget nih ya, Gus. Apa yang bisa menyebabkan itu tidak tumpah? Konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Apa itu fokus? Apa itu fokus? Serius. Apa itu serius, Pak? Nah, Bapak jawab sendiri sih. Serius itu apa? Lupa yang ngatung, Pak. Serius itu apa sih? Gimana sih sikap yang serius? Hati-hati. Hati-hati. Lalu serius itu apa lagi? Apalagi serius apa lagi? Kan katanya tadi harus serius tuh, yang fokus, ya, nah, hati-hati apa itu serius? Selain hati-hati apa lagi? Jaga. Apa usulnya itu? Jaga. Daya. Percaya diri. Terus apa lagi? Ada yang senang lagi? Terus apa lagi? Siapa yang mau nambahin? Apalagi itu saya mulai satu supaya nggak tumpah airnya. Hati-hati, percaya diri, sungguh-sungguh, sabar, tidak mudah tergoda oleh apapun. Padahal sekarang gus gitu ya. Tetap aja itu terus ya. Jadi tidak mudah tergoda, tidak mudah tergoyahkan.
Itu yang harus kita lakukan. Dan jadi ketika kita mau sungguh-sungguh beriman kepada Allah, ya harus fokus, harus serius, harus hati-hati, jangan mudah tergoda, jangan mudah tergoyah apapun yang terjadi, tetap kita harus berusaha ya untuk melampaui apa yang kelihatan. Nah, iman inilah yang nantinya akan menghantar kita untuk kita kembali ke rumah yang sesungguhnya. Terima kasih. Kasih dong. Thank you, Gus. Iya, makasih ya. Ya, saudara, itu ya pada saat ini kita diingatkan kembali ya. Saya, Bapak Ibu belajar fokus, susah untuk terus menjaga iman dengan sungguh ya, itu susah sekali. Tetapi ketika kita bisa melampaui apa yang kelihatan, maka kita akan dimampukan ya untuk mencari terus apa yang tidak bisa binasa. Sehingga kapanpun sang tuan rumah datang, kita ditemukan dalam keadaan yang berjaga-jaga. Jangan cuma harta benda yang dijagain, jangan hanya baju yang dijagain, rumah yang dijagain, ya. Tapi yang penting iman. Nggak bawa apa-apa, firman Tuhan bilang. Oleh karena itu pada saat ini firman Allah mengingatkan, mari dalam kehidupan ini kita mengumpulkan bukan hanya apa yang dapat binasa, tetapi terutama mari kita mengumpulkan apa yang tidak dapat binasa. Selamat berjuang, menjaga, memelihara iman. Sampai kapan? Sampai Tuhan sang pemilik kehidupan memanggil kita kembali. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang memberkati. Amin.